Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rosyida Rahmatuhat, NIM 19170021 dan rekan saya, Ina Mahla Asafila, NIM 19170065. Kelompok kami akan memaparkan tentang model-model dalam perencanaan pendidikan. Merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lembaga pendidikan. Kita ketahui bahwa perencanaan merupakan titik awal dalam aktivitas manajemen. Nah, perlu kita ketahui bagaimana sih cara atau dalam melaksanakan proses perencanaan pendidikan ini. Tentu kita memiliki acuan dalam proses perencanaan. Nah, acuan ini juga dapat disebut sebagai model perencanaan pendidikan. Kata model sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai contoh, macam, atau segala sesuatu hal yang dapat ditiru. Jadi dalam perencanaan pendidikan, model dapat diartikan sebagai suatu contoh atau acuan yang digunakan untuk menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan. Nah, tentu dalam model perencanaan pendidikan ini terdapat beberapa komponen, baik itu untuk melaksanakan kegiatannya maupun dalam proses perencanaannya. Baik, kita akan membahas dari setiap model-model dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, model perencanaan komprehensif, di mana model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Selain itu juga berfungsi sebagai suatu patokan untuk menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan yang luas atau umum. Nah, model ini digunakan untuk memberikan analisis secara luas dan menyeluruh. Perlu diketahui ada beberapa elemen dalam model perencanaan komprehensif ini. Yang pertama yaitu elemennya adalah menentukan tujuan, kemudian identifikasi alternatif kebijakan. Yang ketiga ada evaluasi rata dan hasil akhir. Kemudian yang terakhir ada implementasi kebijakan. Nah, selain itu dalam model komprehensif ini juga terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai tujuan dalam proses perencanaan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses perencanaan menggunakan model perencanaan komprehensif. Yang pertama adalah pengenalan masalah yang terjadi dalam suatu lembaga pendidikan. Apa saja yang terjadi dalam lembaga pendidikan itu, masalah apa saja yang terjadi di sana. Kemudian yang kedua dapat mengestimasi ruang lingkup dalam masalah tersebut. Jadi masalah itu membahas atau menyangkut dalam berbagai hal apa saja. Kemudian mengklasifikasi kemungkinan dari penyelesaian problem atau masalah yang terjadi. Yang keempat yaitu untuk menginvestigasi bagaimana problem yang terjadi. Yang kelima yaitu memprediksi alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah atau problem yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu dengan mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian masalah yang sudah dilaksanakan. Nah, itu tadi beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam model perencanaan komprehensif. Kemudian apa sih keuntungan menggunakan model perencanaan ini? Nah, beberapa hal yang dapat kita peroleh dengan menggunakan model perencanaan komprehensif ini. Yang pertama yaitu kesederhanaan dalam model ini. Karena apa? Model ini digunakan dengan cara yang sederhana dan menyeluruh. Begitu. Keuntungan yang kedua yakni
Perencanaan pada model ini dilakukan dengan orang-orang yang memiliki keahlian, jadi lebih spesifik karena dalam suatu perencanaan seseorang perencana dituntut untuk mengetahui, untuk memiliki keahlian dari segi teknis maupun filosofis, sehingga dalam perencanaan ini benar-benar dilakukan oleh orang yang profesional. Kemudian keunggulan selanjutnya yakni dalam perencanaan ini bersifat perorangan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perencanaan ini dilaksanakan oleh kelompok atau secara kolektif, dengan catatan kepentingan pribadi atau individu harus menyesuaikan dengan kepentingan kelompok. Dan keuntungan yang terakhir dalam model perencanaan komprehensif ini adalah karakter dalam perencanaan bersifat menyeluruh atau komprehensif, di mana dalam penyelesaian masalahnya dilaksanakan atas pertimbangan berbagai hal, diantaranya dari segi ekonominya, sosial, budaya, lingkungan, sehingga dalam proses penyelesaian masalah ini benar-benar melakukan pertimbangan yang sangat teliti dan menyeluruh. Model yang kedua yakni model target setting. Model ini digunakan untuk memperkirakan tingkat dalam suatu perkembangan. Model ini memerlukan waktu yang cukup dalam proses memperkirakan tingkat perkembangan yang terjadi. Karena kita ketahui sebuah target harus memiliki rencana yang matang agar mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam persiapannya juga dikenal sebagai model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. Kemudian juga dikenal sebagai model untuk memproyeksikan enrollment atau jumlah siswa terdaftar dalam sekolahan atau suatu lembaga pendidikan. Kemudian juga dikenal sebagai model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga, baik itu tenaga kerja pendidikan maupun tenaga kerja kependidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Baik, saya Ina Mahal Asafila, NIM 191700065 akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai model yang ketiga. Model yang ketiga yaitu model pembiayaan dan efektivitas biaya. Nah, model ini itu gunanya untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria yang efisien dan efektif. Nah, model ini itu bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan mana yang paling fleksibel dan mana yang paling terbaik untuk dijadikan alternatif dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, penggunaan model ini dalam bidang pendidikan didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa sebuah lembaga pendidikan ini tidak lepas dari masalah pembiayaan. Nah, dengan sejumlah biaya yang ada atau biaya yang dikeluarkan selama ini, nah, proses pendidikan ini diharapkan memberikan keuntungan tertentu. Jadi sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu pendapatan itu harus sebanding dengan pengeluaran. Nah, penggunaan model ini didasarkan pada sistem pembiayaan yang diharapkan membawa keuntungan atau benefit bagi lembaga pendidikan tersebut. Dapat dikatakan model ini sebagai model untung rugi. Yang keempat yaitu model PPBS. Nah, PPBS ini merupakan planning, programming, budget, dan sistem. Nah, dalam bahasa Indonesia itu adalah sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran. Nah, PPBS ini sebuah sistem yang
tidak dapat dipisahkan, di mana perencanaan itu adalah sebuah tujuan yang harus terus dikembangkan dalam program-program tertentu. Kemudian dipertimbangkan masalah pembiayaan yang akan dipilih sebagai jalan alternatif yang paling baik. Nah, artinya di sini perencanaan pendidikan itu harus melihat pada semua aspek secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan yang tepat, tentunya yang efisien dan efektif. Nah, dapat dikatakan model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran itu sebagai satu kesatuan atau sebuah sistem yang saling berhubungan dan berkaitan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Nah, dalam memahami model PPBS ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu sifat-sifat esensial dari sistem ini. Dan esensi dari PPBS yaitu yang pertama, merinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai. Jadi di sini dengan model PPBS ini kita dapat melihat atau merinci secara cermat dan menganalisis bagaimana tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam program tersebut. Yang kedua yaitu mencari jalan alternatif yang relevan. Cara-cara itu dapat berbeda-beda namun tetap sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu kita dapat menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik itu biaya yang langsung atau tidak, atau biaya yang sudah lewat ataupun yang akan datang, atau biaya yang berupa uang ataupun tidak berupa uang. Jadi dengan model PPBS ini kita akan mendapat gambaran bagaimana penyusunan jumlah total biaya, baik itu biaya yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Itu juga akan mempermudah dalam pelaksanaannya. Dan yang keempat yaitu memberikan gambaran tentang seberapakah efektivitas alternatif yang akan kita capai dan bagaimana alternatif tersebut dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Dan yang kelima, yang terakhir ini adalah dapat membandingkan dan menganalisis alternatif yang sudah kita tentukan, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan yang kita harapkan. Nah, model ini bermakna bahwa suatu pendekatan yang sistematik itu berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program yang akan kita capai, dan menemukan besarnya biaya dan alternatif, dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program dalam jangka yang panjang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model PPBS itu adalah yang pertama, PPBS ini merupakan pendekatan yang sistematik. Nah, untuk menerapkan PPBS ini perlu pemahaman tentang bagaimana konsep dan teori sistemnya. Yang kedua yaitu PPBS ini merupakan suatu perencanaan yang komprehensif, di mana penerapannya itu hanya dimungkinkan untuk masalah-masalah yang kompleks dalam organisasi yang dihadapkan pada masalah-masalah yang rumit dan komprehensif. Dan di sini PPBS di lingkungan Dikbud dimodifikasi menjadi S4. S4 itu apa? Yaitu Sistem Perencanaan, Penyusunan, Program, dan Penganggaran. Nah, dalam proses ini, data tentang biaya, keuntungan, serta kelayakan program ini dibuat secara lengkap, dan sehingga pengambilan keputusan itu dapat menentukan pilihan mana atau program manakah yang paling menguntungkan. Nah, ciri-ciri daripada S4 ini yaitu yang pertama, S4 ini prosesnya yang paling awal yaitu menetapkan tujuan nasional. Nah, perencanaan ini bersifat top down, yaitu dari atas ke bawah. Yang kedua yaitu dapat menghubungkan antara tujuan umum
Tujuan umum yaitu artinya bersifat universal dengan program yang bersifat khusus, artinya bersifat yang internal, lebih kepada tujuan daripada program internal tersebut. Yang ketiga itu menghubungkan program dengan sumber-sumber yang diperlukan. Yang keempat yaitu menghubungkan antara masukan instrumental dengan uang yang diperlukan. Selanjutnya yaitu tujuan daripada penggunaan S4. Yang pertama yaitu membuat perencanaan jangka panjang ini dijadikan sebuah kegiatan rutinan. Yang kedua yaitu memungkinkan rencana dan program itu dapat dievaluasi sehingga dapat diadakan sebuah revisi, dapat diadakan sebuah perbaikan dari program yang sebelumnya, apakah kekurangannya atau apakah kelebihannya, seperti itu. Yang ketiga itu mengadakan klasifikasi kegiatan organisasi itu dalam bentuk program dan hasilnya yang diharapkan. Dan bukan lagi berdasarkan pada jumlah kedudukan ataupun jabatan. Yang keempat yaitu meningkatkan koordinasi atau interaksi daripada berbagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu mendorong tercapainya perencanaan yang terpadu antara departemen atau bagian lainnya. Yang terakhir yaitu memungkinkan sebagai alat ukur seberapakah kemajuan suatu program yang sesuai dengan tahapannya, seperti itu. Nah, dalam perencanaan, penggunaan model PPBS ini menekankan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu berorientasi kepada output ataupun efektivitas. Nah, usaha utama ini penyusunan budget itu terarah kepada pencapaian tujuan program. Jadi, hal pembiayaan itu harus beriringan atau sesuai dengan pencapaian tujuan program. Dan dana ini dialokasikan dengan perhitungan hubungannya dengan sumber-sumber yang lain yang secara bersama menyelesaikan tugas secara efektif. Yang kedua yaitu dana dialokasikan kepada setiap program yang akan dikerjakan. Ya, setelah disusun secara analitis dan sistematis. Dan selanjutnya program utama atau seluruh kegiatan itu dianalisa terlebih dahulu secara sistematis untuk mendapatkan di mana program yang spesifik. Nah, sesudah itu barulah dana itu dialokasikan kepada program-program ini dengan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan, prioritas, serta kaitannya dengan program tersebut. Yang ketiga itu pembiayaan bersifat integrasi. Nah, unsur pembiayaan ini masuk ke dalam analisa sistem yang menjadi satu dengan analisa program. Dan analisa program ini adalah sebuah analisa alat ataupun metode. Nah, analisa program, analisa alat, dan metode ataupun analisa budget menjadi satu tenunan membentuk suatu lembaga kerja. Dan dalam program ketiganya berjalan bersama saling meningkatkan dalam rangka menuju pembentukan dokumentasi konsep perencanaan pendidikan. Yang keempat yaitu alokasi dana diatur berdasarkan realita, kenyataan yang ada. Nah, alokasi dana ini tidak boleh dilakukan berdasarkan angan-angan saja atau bayangan saja atas dasar pemerataan, melainkan harus dilakukan atas dasar kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan dan prioritas apa yang harus diprioritaskan berdasarkan realita atau kenyataan sesuai dengan keadaan dan kondisi. Nah, ini berarti harus ada survei atau studi empiris yang mendasari alokasi dana tersebut. Nah, pengalokasian dana dibuat dengan sedemikian rupanya sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien. Nah, hal ini dapat diperoleh melalui studi empiris atau survei tersebut berdasarkan kebutuhan nyata, prioritas, dan menggabungkan, mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan yang mirip menjadi kegiatan kelompok dan yang dikerjakan bersama dengan alat atau metode yang sama.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan model perencanaan. Yang pertama itu penerapan model perencanaan komprehensif. Nah, contohnya yaitu dalam penyusunan dokumen tata ruang wilayah. Nah, penyusunan dokumen tata ruang ini ditujukan sebagai perataan ruang sesuai dengan fungsi, manfaat, potensi yang dimiliki. Nah, akibat mobilisasi dan perkembangan penduduk yang semakin pesat, maka kondisi ruangan itu terbatas sehingga adanya keinginan untuk membangun secara berkelanjutan. Nah, dalam dokumen perencanaan tata ruang maupun wilayah yang akan menyajikan ruang sebagai satuan wilayah pengembangan atau SWP yang terinci mulai dari satuan wilayah pengembangan pertanian, perdagangan, ataupun perkantoran, ataupun perkembangan industri dan seterusnya. Nah, proses penyusunan dokumen tata ruang sendiri ini memerlukan sebuah kajian yang lebih mendalam lagi oleh para ahli tata ruang, serta melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh stakeholder berulang-ulang dari mulai bentuk konsep sampai bentuk final. Sehingga keabsahan dari dokumen tersebut itu sangat teruji. Namun dalam implementasinya sering dokumen tata ruang tersebut dilanggar dan diabaikan karena pertimbangan tertentu. Nah, yang kedua itu penerapan model target setting. Nah, contohnya itu di dalam sebuah lembaga pendidikan sedang melaksanakan PPDB dan akan mengadakan perhitungan jumlah siswa baru yang telah terdaftar. Nah, maka dengan model ini akan memberikan perkiraan perhitungan mengenai jumlah siswa baru yang telah terdaftar. Nah, contoh lainnya itu seperti untuk mengetahui perkiraan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu penerapan model pembiayaan dan efektivitas biaya. Nah, sebagai contoh itu dalam sebuah lembaga pendidikan sedang merencanakan untuk melakukan renovasi ruang kelas, pelatihan keterampilan mengajar bagi guru, dan pelatihan penulisan bahan ajar ataupun studi banding sekolah unggulan. Nah, di sini model ini dapat memberikan manfaat yaitu dengan membandingkan mana prioritas dari program yang fleksibel untuk dilaksanakan seperti itu. Dan yang terakhir, penerapan model PPBS atau Planning Programming Budget System, yaitu sebagai contoh model perencanaan sekolah berbasis Islam kemasyarakatan. Nah, tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat ilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, pendidikan Islam ini mengajarkan bagaimana manusia itu dengan menjadikan manusia paling baik memiliki nilai manfaat buat orang lain. Nah, pada sisi lain, hasil dari pendidikan seharusnya itu menghasilkan sebuah perubahan bagi masyarakat yang luas. Nah, pendidikan bagi anak-anak dapat menjadi alternatif yang baik untuk kemajuan masyarakat menjadi masyarakat madani. Nah, persoalan di masyarakat dapat dipecahkan dan diselesaikan karena orang-orang yang berpendidikan di mana sebagai orang terdidik memiliki perbedaan cara pandangnya dan berpikirnya. Nah, banyak permasalahan di masyarakat tidak hanya dapat diselesaikan dengan pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan ini tidak hanya tertuju untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Terlebih lagi, pendidikan Islam ini sangat penting. Belum memiliki fokus sebagai problem solver di masyarakat. Nah, untuk itulah penting untuk mendesain perencanaan lembaga pendidikan berbasis Islam kemasyarakatan dengan menelisik model dan metode terbaik. Nah, jika dikaitkan dengan model PPBS, maka dapat dirancang sebuah perencanaan yang berhubungan dengan tujuan daripada sekolah berbasis Islam kemasyarakatan, yaitu dengan satu, menumbuhkan jiwa sosial yang peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan ataupun di masyarakat sekitar. Nah, yang kedua itu menumbuhkan adanya kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Yang ketiga, menciptakan generasi yang siap terjun di masyarakat dengan hard and soft skill-nya. Nah, jadi di sini diharapkan generasi-generasi muda itu dapat terjun langsung
untuk pengabdian kepada masyarakat dengan menunjukkan apa kemampuannya, seperti itu. Yang keempat yaitu menciptakan generasi Islam yang memiliki nilai tinggi pada aspek keagamaan yang matang dalam ilmu dan amal. Nah, fakta yang terjadi saat ini adalah tidak bertanggung jawabnya pendidikan sedari dini terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Padahal dengan banyaknya persoalan sosial, ekonomi, budaya di masyarakat baik kota maupun desa, ini dapat dijadikan sebuah media pembelajaran di sekolah untuk belajar mencari tahu apa sajakah permasalahannya dan bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut oleh siswa. Dan dengan demikian mereka akan belajar bagaimana menghadapi masalah tersebut. Tentunya dari jenjang yang rendah, pengajarannya harus lebih sederhana. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.